Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak Vikaris yakin semua yang mengikuti sekolah minggu di pagi ini pasti semuanya sehat kan? Baik adik-adik, di pagi ini minggu tanggal 17 Mei kita masih sekolah minggu di rumah. Mengapa kita masih sekolah minggu di rumah? Kakak Vikaris yakin adik-adik tahu kan alasannya? Semua itu karena virus corona yang masih mewabah. Daripada adik-adik selalu mendengarkan atau pusing mendengarkan cerita tentang virus corona, mending mengikuti cerita Kakak Vikaris tentang moto GPI Papua dan juga arti dari logo dan lambang GPI Papua. Seperti ini gambarnya. Ini adalah logo atau lambang GPI Papua. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar cerita di pagi ini, kita semua akan bernyanyi. Untuk itu Kakak Vikaris mempersilakan kita semua berdiri, lalu kita menyanyi lagu sekolah minggu yang berkata Dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, sebelum mendengarkan cerita tentang moto GPI Papua dan juga logo atau lambang GPI Papua, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, pada tanggal 17 Mei 2020, hari Minggu ini kami akan mendengarkan cerita bersama, yaitu tentang moto GPI Papua, tetapi juga arti dari logo atau lambang GPI Papua. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua, sehingga cerita yang dibawakan Kakak Vikaris dapat bermanfaat bagi adik-adik terkasih yang mendengarkan, sehingga kami semua dapat memahami keberadaan gereja kami, Lembaga GPI Papua, sebagai lembaga yang mandiri. Berkati kami semua yang mendengarkan cerita di pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, di sini Kakak Vikaris akan menceritakan atau menjelaskan tentang moto GPI Papua. Adik-adik, tahu tidak apa itu moto GPI Papua? Ayo, ada yang tahu angkat tangan. Kalau belum tahu, sebelumnya Kakak Vikaris mau tanya dulu. Adik-adik punya moto atau tidak? Siapa yang punya moto? Sebelum itu Kakak Vikaris mau jelaskan tentang apa itu moto. Jadi adik-adik, moto itu misalnya seperti adik-adik mempunyai prinsip hidup. Contohnya, ketika adik-adik berkata bahwa adik-adik sangat membenci kepada kebohongan atau membenci yang namanya tipu-tipu, berarti adik-adik mempunyai moto atau prinsip hidup. Itu berarti kalau adik-adik membenci dengan kebohongan, membenci dengan tipu-tipu, berarti adik-adik tidak boleh menipu bapak, menipu mama, menipu kakak, atau juga menipu teman-teman. Berarti adik-adik selalu konsisten atau benar-benar dalam menjalankan moto adik-adik. Adik-adik di sini, lembaga gereja kita GPI Papua juga mempunyai moto.
Adik-adik tahu tidak moto GPI Papua itu apa? Ada yang tahu tidak? Moto GPI Papua itu terdapat dalam kitab Pertama Korintus pasal 23. Maksud kakak Pertama Korintus pasal 1 ayat 23a yang berbunyi, adik-adik semua bisa membuka Alkitabnya lalu kita membacakan secara bersama-sama. Pertama Korintus pasal 1 ayat 23a yang berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Itulah yang menjadi dasar dari pemberian moto GPI Papua. Kalau moto GPI Papua sendiri berkata atau dituliskan, yaitu kami memberitakan Kristus yang tersalib. Adik-adik lembaga GPI Papua atau gereja kita juga mempunyai moto sendiri. Artinya kami memberitakan Kristus yang tersalib. Itu berarti lembaga GPI Papua secara keseluruhan, semua pendeta-pendeta, majelis jemaat, bahkan kakak-kakak pengasuh, kakak vikaris, dan adik-adik semua mempunyai satu moto, yaitu memberitakan Kristus yang tersalib. Sehingga dimanapun adik-adik bersaksi tentang Yesus Kristus, adik-adik dan kakak vikaris, bahkan kita semua di dalam lembaga gereja GPI Papua selalu melakukan berdasarkan moto kita, yaitu memberitakan Kristus yang tersalib. Baik adik-adik, selanjutnya kakak vikaris akan menjelaskan tentang arti dari logo atau lambang GPI Papua. Adik-adik pernah lihat tidak logo GPI Papua? Begini gambarnya. Ada lingkaran kuning, ada tulisan Gereja Protestan Indonesia di Papua. Kemudian di dalamnya ada lingkaran biru yang terdapat simbol salib, Alkitab yang terbuka, dan juga ada tulisan Alfa dan Omega. Kemudian ada ayat Alkitab, Pertama Korintus pasal 1 ayat 23a. Adik-adik, ini tadi yang merupakan moto dari lembaga gereja GPI Papua. Di sini kakak vikaris akan menjelaskan satu persatu dari gambar yang ada di dalam logo ini. Pertama kita akan menjelaskan atau melihat tentang arti dari gambar salib. Adik-adik pasti bertanya, kenapa ada salib di tengah-tengah logo ini? Kemudian salibnya berdiri di atas Alkitab yang terbuka. Adik-adik tahu tidak apa makna arti dari salib yang ada di atas Alkitab yang terbuka? Baik, di sini kakak vikaris akan menjelaskan pertama dari salib yang berdiri di atas Alkitab yang terbuka. Di sini adik-adik, salib yang dimaksud di dalam logo ini adalah salib Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus yang ditaruh di dalam logo GPI Papua itu menandakan bahwa gereja GPI Papua selalu memberitakan tentang Yesus Kristus yang tersalib. Adik-adik, pertanyaannya, kenapa salib yang ini berwarna hitam? Kenapa tidak biru, merah, kuning, hijau, atau coklat misalnya? Kenapa salib yang di sini harus berwarna hitam? Ternyata bukan hanya warna hitam ini ditaruh-taruh seperti ini saja ya adik-adik, tetapi warna hitam di sini adalah arti dari kesengsaraan Tuhan Yesus. Jadi salib ini diberikan warna hitam. Kalau adik-adik pernah dengar cerita dari kakak pengasuh atau para pendeta sering berkhotbah menceritakan tentang Yesus Kristus yang ditangkap, dicambuk, kemudian disalibkan. Itu artinya penderitaan atau kesengsaraan, sehingga diberikan warna hitam pada salib di dalam logo ini. Adik-adik, terus apa selanjutnya makna dari salib ini? Yang tadi kakak vikaris telah sampaikan bahwa salib ini juga mengingatkan lembaga gereja kita, tetapi juga kita semua sebagai warga gereja
untuk selalu melakukan panggilan dalam memberikan pemberitaan tentang kematian Yesus atau Kristus yang tersalib. Selanjutnya, makna atau arti dari salib di dalam logo ini juga menunjukkan bahwa lewat anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, lewat kematian Yesus dan disalibkan, kita sebagai orang-orang percaya mempunyai pengharapan. Artinya adik-adik dan kakak vikaris yang telah melakukan dosa, telah melakukan salah, mempunyai pengharapan baru di dalam Yesus Kristus, karena lewat Yesus saja dosa-dosa kita ditebus atau kita semua dibebaskan. Baik adik-adik, kita akan melihat gambar yang selanjutnya, yaitu gambar Alkitab yang terbuka. Pasti adik-adik bertanya, kenapa Alkitabnya tidak tertutup? Malah Alkitab di sini yang ditaruh merupakan Alkitab yang telah terbuka dan di atasnya terdapat salib tadi. Adik-adik, maksud dari arti Alkitab yang terbuka adalah menunjukkan bahwa pemberitaan tentang kematian Yesus atau pemberitaan tentang salib Kristus tadi telah dilakukan dari sebelumnya, dari orang tuanya adik-adik, orang tuanya kakak vikaris, bahkan orang-orang yang ada sebelum adik-adik dan kakak vikaris. Itu artinya pemberitaan tentang kematian Yesus, tentang penderitaan Yesus, tentang Yesus yang tersalib telah diceritakan turun-temurun hingga saatnya kita sebagai lembaga GPI Papua juga melakukan hal yang sama. Jadi di sini menunjukkan bahwa Alkitab yang terbuka berarti firman Tuhan tentang penderitaan Yesus telah disampaikan dari dulu, sekarang, bahkan seterusnya. Baik adik-adik, di sini juga ada Alkitabnya itu warnanya putih. Kenapa di sini tidak warna biru atau warna merah dan lain-lain, tetapi warna Alkitab di sini adalah warna putih. Ini melambangkan bahwa pemberitaan yang disampaikan itu benar-benar murni dari Injil. Artinya pemberitaan yang disampaikan GPI Papua itu benar-benar suci sesuai dengan berita Injil itu. Baik adik-adik, di sini juga kita ada melihat di dalamnya ada terdapat tulisan Alfa dan Omega. Ini yang ada tulisan di sebelahnya ada huruf A, ini bahasa Yunani. Terus di sebelahnya tulisan Omega, yang artinya yang awal dan yang akhir. Berarti adik-adik, maksud yang awal dan yang akhir ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, yang dari awal menciptakan langit dan bumi, yang telah ada sebelum kita ada, sebelum segala zaman, dan Dia juga yang datang menebus kita sebagai umat manusia, menebus segala dosa adik-adik dan kakak vikaris, dan juga semua orang yang percaya, dan juga yang akan datang pada akhir zaman. Baik adik-adik, itu adalah arti dari Alkitab yang terbuka, tetapi juga warna putih yang ada pada Alkitab, dan huruf Alfa dan Omega yang ada dalam kedua Alkitab ini, bagian Alkitab yang tadi. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan melihat gambar yang selanjutnya, yaitu bagian tulisan yang ada di bawah Alkitab. Tulisan pertama Korintus pasal 1 ayat 23a. Yang tadi kakak vikaris telah jelaskan bahwa moto GPI Papua itu terdapat dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 23a, yaitu tentang kami memberitakan Kristus yang tersalib. Pastinya adik-adik tadi sudah paham bagaimana lembaga GPI Papua mempunyai moto kami memberitakan Kristus yang tersalib.
Kalau tadi ada logo, di dalam logo ada Alkitab dan juga ada salib di atasnya, itu melambangkan atau mengartikan dari moto GPI Papua, yaitu Alkitab yang terbuka menunjukkan pemberitaan GPI Papua tentang Kristus yang tersalib. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan melihat di dalam gambar Alkitab, tetapi juga ada gambar salib dan ayat Alkitab, semuanya terdapat dalam satu lingkaran yang berwarna biru. Adik-adik tahu tidak arti dari lingkaran yang berwarna biru di sini? Lingkaran yang berwarna biru di sini mengartikan tentang kasih dan pemeliharaan dari Allah atau penyertaan Tuhan. Itu berarti dalam GPI Papua, lembaga kita, gereja kita, melakukan misi atau tugas panggilan untuk memberitakan Injil tentang penderitaan Yesus atau Yesus yang tersalib sesuai dengan moto GPI Papua, selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan selalu melindungi gereja kita, melindungi lembaga kita, bahkan juga adik-adik dan kakak vikaris ketika kita melakukan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman tentang Yesus Kristus yang tersalib tadi. Adik-adik, di sini bagian yang terakhir yaitu tulisan Gereja Protestan Indonesia di Papua. Itu terdapat dalam satu lingkaran kuning kecoklatan. Kalau adik-adik lihat, di sini tidak kuningnya kuning utuh, tetapi seperti kuning kecoklatan. Adik-adik tahu tidak arti dari warna kuning kecoklatan ini? Yang dimana ada tulisan Gereja Protestan Indonesia di Papua atau nama gereja kita. Adik-adik tahu tidak kenapa ada warna kuning kecoklatan di sini? Baik adik-adik, jadi warna kuning kecoklatan di sini menunjuk kepada warna bumi. Warna bumi, tetapi juga di mana tempat gereja kita berada atau gereja kita melakukan tugas dan tanggung jawab panggilannya. Adik-adik, jadi warna kecoklatan di sini menunjuk atau mengartikan bahwa bumi adalah tempat yang memiliki kefanaan atau bumi adalah tempat di mana tidak bisa selama-lamanya bumi itu ada atau kita selalu ada di dalam bumi. Tetapi bumi ini akan berakhir dengan berjalannya waktu, bumi pun akan berlalu. Artinya bumi itu tidak kekal atau tidak tinggal selama-lamanya. Tetapi di dalam bumi inilah lembaga kita, lembaga GPI Papua melakukan tugas panggilannya, yaitu memberitakan tentang Kristus yang tersalib. Baik adik-adik, itulah cerita dari kakak vikaris. Selanjutnya kakak vikaris akan memberikan tugas bagi adik-adik semua yang telah mendengarkan cerita yang telah disampaikan kakak vikaris tadi. Tugasnya yaitu adik-adik akan menggambarkan logo GPI Papua seperti ini. Ada salibnya, ada Alkitabnya, diberikan warna ya, sesuai dengan warna logo GPI Papua. Baik adik-adik, yang telah menggambar logo GPI Papua akan menempelnya di kamar masing-masing sehingga menjadi bukti karya bagi adik-adik sendiri. Terima kasih. Baik adik-adik, semua kan tadi sudah mendengarkan cerita tentang moto GPI Papua, tetapi juga arti dari logo atau lambang GPI Papua. Kakak vikaris yakin adik-adik telah mendengar dengan baik, mengerti, memahami bahwa gereja kita, gereja GPI Papua adalah gereja yang mandiri dengan moto dan juga arti logonya yang selalu menjadi tugas untuk lembaga kita menjalankan misinya, menjalankan tugasnya di tengah-tengah tanah Papua khususnya, bahkan juga di bumi yang kita tempati. Baik adik-adik, kita akan menyanyi sebuah lagu yang berkata, anak sekolah minggu dengar-dengaran. 1, 2, 3.
Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Kita akan berdoa. Untuk itu, sikap doanya mana? Lipat tangan, duduk tenang. Lalu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk bersekutu lagi, berjumpa bersama dalam sekolah minggu di pagi ini. Biarlah Tuhan lewat pengajaran kami tentang moto lembaga kami GPI Papua dan juga arti dari logo dan lambang GPI Papua. Biarlah ya Tuhan, anak-anak terkasih dapat memahami sehingga dengan bertumbuh dan dewasa mereka di dalam lembaga, mereka tahu gereja kami adalah gereja yang mandiri yang selalu melakukan tugas dan misinya di tengah-tengah bumi ini, khususnya di dalam tanah Papua. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati adik-adik terkasih yang mendengar, biarlah di rumah mereka selalu dilindungi disertai Tuhan, sehingga mereka selalu semangat dalam belajar di rumah masing-masing, membantu orang tua, bahkan juga selalu mau berdoa bersama orang tua, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka yang diberikan para guru. Biarlah mereka senantiasa dapat melakukan aktivitas dengan semangat dan selalu bersyukur di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi semua orang tua yang selalu ada mensupport, mendukung anak-anak terkasih dalam mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Biarlah lindungi dan sertai mereka ketika mereka keluar, sehingga semua hal yang buruk tidak menimpa kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi lembaga kami, lembaga GPI Papua. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Mu bagi para pemimpin lembaga kami di Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Kelas, bahkan semua jemaat-jemaat yang ada. Biarlah semua pelayanan sebagaimana cerita kami di hari ini senantiasa mereka lakukan dengan baik adanya, sehingga lembaga kami menjadi lembaga yang selalu memberikan dampak positif bagi semua orang, baik kami di dalam lembaga ini maupun juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa bagi situasi dan kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat, daerah-daerah, sehingga semua kami dapat mengikuti himbauan pemerintah guna memutuskan mata rantai virus corona ini. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Inilah ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi ibadah dalam sekolah minggu kami di pagi. Biarlah semua materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak terkasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.